ibadah. Tapi bahwa tiap langkah itu pastilah ada berkah Allah. Nah, karena hadirnya kita Sabtu subuh ini bukan semata-mata karena kita sehat, bukan hanya semata-mata karena kita kuat, bukan hanya semata-mata karena kita punya kesempatan waktu. Kalau ukurannya karena sehat, alangkah banyaknya di luar sana pengurus-pengurus masjid yang lain itu mungkin jauh lebih sehat, lebih kuat, lebih lapang waktunya dari kita. Tapi belum bisa bersama-sama. Coba kenapa jawabannya? Karena kehadiran kita di tiap subuh ini adalah semata-mata karena rahmat Allah. Allah menitipkan dengan kita bahwa pertama, engkau hambaku yang mungkin ingin masuk surga. Masuk surga itu bukan hanya dengan cara sholat saja, tapi justru mengunjungi saudaramu, memberikan perhatian, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan-jangan itu juga salah satu cara untuk masuk surga. Kalau hanya andalan sholatmu belum tentu busuk semua. Kalau hanya karena sedekahmu, jangan-jangan sedekahmu belum tentu ikhlas semua. Kau banyak sombongnya saja. Ya. Nah ini kalau bukan karena keikhlasan, berat Pak ngelangkah kita Pak. Dari Sumber Agung turun ke sini, dari Vietnam sana mau turun ke sini Pak, berat Pak kalau bukan karena ikhlas. Kenapa? Kan yang dibayar kita. Kan yang dibayar Bapak dan saudara sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara kita bangga. Kalau karena ukurannya lapang waktunya, ya mohon maaf, di luar sana itu jangan-jangan jauh banyak lebih lapang waktunya dibanding Pak Camat. Ya, Pak Camatnya luar biasa gitu pekerjaannya. Tapi lagi-lagi bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah karena ada bahasa Tuhan. Bahwa kata Allah, kalau memang engkau seorang hambaku yang takwa, bukan hanya memperbanyak sholatmu, memperbanyak zikir dan bacaanmu, tapi perhatikan juga saudaramu. Masya Allah. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa di antara 350 tahun Indonesia dijajah itu, saya ingatkan kembali yang paling pendek itu adalah Aceh. Hanya 30 tahun Aceh itu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Aceh itu tidak bisa dimasuki Belanda? Karena memang mereka konsekuen menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam sesuai dengan budaya-budaya yang ada di sana. Maka Belanda tahu betul bahwa kalau kita tumbur aja perang, bahaya. Pertama, ada nilai-nilai ajaran agama tentang jihad dalam agama Islam. Kita ini walaupun nyata-nyata nggak sholat, nggak ngaji Pak, tapi kalau sudah urusan agama, yang penting mati memperjuangkan agama Allah, masuk surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada budaya di Aceh itu yang luar biasa, budaya lokalnya, budaya daerahnya yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat akrab. Maka Belanda berpikir, kalau kita tantang perang, ini jelas berbahaya. Maka mereka mencari strategi lain. Harus kita pecah dari dalam ini kekuatannya. Maka ditunjuklah seorang orientalis. Orientalis ini Pak, maksudnya adalah orang-orang yang belajar tentang Islam secara keseluruhan, tapi bukan karena kesadarannya untuk mengamalkan ajaran Islam, tapi untuk memecah belah Islam itu dari dalam. Ini orientalis. Saya pernah belajar 2 semester ini orientalis dan oksidentalisme. Ditunjuklah seorang orientalis namanya Sonogronje, orang Belanda asli. Disuruhlah belajar ke Timur Tengah sampai tuntas. Akhirnya dia memahami dan menguasai nilai-nilai ajaran Islam, kemudian membawa baju kebesarannya, kepintarannya, masuklah ke Aceh. Nah, gimana nggak hebat ya? Orang-orang lokal melihat ada orang baru, bahasa Arabnya pintar, semuanya pintar, segala macam luar biasa hebat, tapi bukan untuk menyatukan, tapi sesungguhnya dia datang untuk memecah belah umat Islam yang
si A disalahkan si B, diangkat si A, kelompok A dijatuhkan kelompok B, sehingga saling cemburulah di antara para guru, para kiai dan organisasi itu, maka tumbuhlah perpecahan umat Islam di Aceh saat itu. Mudah betul Belanda ngegorengnya ketika sudah tak punya kekuatan, tidak punya kekuatan, maka masuklah Belanda di Aceh saat itu. Dan ternyata pengaruh-pengaruh Belanda itu sampai hari ini masih ada. Makanya kadang-kadang kita diadu, kadang dipecah antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Walaupun memang ada kadang-kadang ustadz itu juga memang yang lebih bumbu. Kenapa lebih bumbu? Merasa paling sorga sendiri, ya, merasa paling sunnah sendiri, merasa paling khusyuk sendiri. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari hal yang seperti ini, ya. Jangan sampai nanti kejadian-kejadian di tengah kita. Karenanya Bapak dan saudara sekalian, kalau kita betul-betul ingin turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, terutama umat Islam ini, yuk kita manfaatkan waktu-waktu dan momen-momen seperti ini. Kalau kita memang sayang dengan saudara kita, pertama, menjaga persatuan dan kesatuan itu salah satu syaratnya harus saling mengenal antara satu dengan yang lain, ya, lita'arafu, ya. Jadi saling kenal satu dengan yang lain. Kalau nggak masuk ke Nurul Karim ini, mana tahu kita ketua masjidnya mana, sekretarisnya yang mana, pak kiainya yang mana, jemaahnya yang mana. Ya, kita juga kan nggak ngerti yang mana aja jemaahnya Nurul Karim, ya. Nah, jadi itu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Kenal mengenalnya itu kan kalau saling mengunjungi, saling sapa. Setelah saling kenal mengenal, kita saling memahami antara satu dengan yang lain. Oh iya ya, kalau di Masjid Nurul Karim itu begini loh cara sholatnya, begini loh cara ininya. Kita saling paham, saling kenal kepada sekalian. Semakin banyak pengalaman kita, maka kita akan semakin dewasa. Oh iya ya, kalau di Nurul Karim pakai ini, kalau di masjid ini begini, kalau ini masjid begini. Saling memahami. Ya. Setelah saling memahami, kita saling menghargai. Oh iya ya, cara sholat kalau di asyhada itu seperti ini, pemahamannya seperti ini, bacaannya seperti ini, cara-cara jamaahnya seperti ini. Memang ada perbedaan, saling menghargai perbedaan itu. Yang selanjutnya setelah kita saling menghargai, saling menghormati dan menjaga, Bapak dan saudara sekalian, saling menjaga. Contoh kecil. Kita ini kalau nggak punya ilmu, kadang-kadang ngomongnya nggak karuan. Tapi kalau yang sudah paham betul, banyak bacaannya, justru dia akan banyak juga rujukannya. Contoh saja kita, kalau sholat kita baca doa kunut. Tahunya kita selama ini, gitu, doa kunut itu kan hanya satu kali pada saat melaksanakan setelah kita ruku. Padahal kunut itu ada. Imam Malik melaksanakan kunut, tapi kunutnya itu sebelum ruku dan dia tidak keras di rakaat kedua sebelum ruku. Justru di situ kunutnya Imam Malik. Nah, kemudian untuk Imam Syafi'i kita kebanyakan dilaksanakanlah di rakaat kedua setelah ruku, dan dia jahar, tidak sir, dikuatkan, kan? Imam Hambali kunut juga, tapi tidak tiap waktu. Tapi Imam Hambali itu hanya pada saat terjadi musibah dan segala macamnya yang disebut kunut lazim. Ya. Nah, yang tidak
semakin banyak bacaan, kita akan semakin enak, semakin indah. Tapi kadang-kadang kita ini baca satu buku sudah mengajari yang baca 10 buku. Nah, tapi memang kita harus istiqomah dengan amalan kita. Nah, karena itu ketika ini kita lakukan insya Allah. Pak Yai, alhamdulillah yang ikut ini juga banyak Muhammadiyah juga ini Pak Yai. Tapi kunut juga tadi kan, kunut juga ya, karena nggak dapat doanya kalau nggak kunut juga. Nah, begitu pula dengan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya dengan Pak Camat tentu berharap bahwa kita semua punya peran untuk senantiasa memberikan nilai dan bermanfaat untuk menjaga persatuan kesatuan umat Islam kita dan seluruh umat yang ada di Kecamatan Kebiling ini. Terima kasih. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun ngalor ngidul, tapi mungkin ada nilai manfaatnya dan mudah-mudahan di minggu-minggu besok ya dari Nurul Kalim ada juga lah yang mencari-cari surga bersama kita gitu. Ya, karena kita sama-sama ya, insya Allah ya. Iya, karena nikmat betul. Tadi saya ngobrol dengan Pak Khotib. Pak, saya kangen betul, kata beliau, nunggu hari Sabtu. Sebab kenapa? Karena sudah menikmati. Ya, ketika menikmati pasti jadi kebutuhan. Ibarat kita makan, tak perlu ngomong, nggak usah menjerit-jerit, saya lapar, rasakan jadi perut, gitu loh. Nah, kenapa? Karena ketika kita lapar, itu kode bahwa perut kita ini minta makan. Sama dengan haus, haus itu kode sinyal bahwa ginjal kita minta air. Mata kita nguap, gitu loh, itu juga sinyal bahwa kita ngantuk. Tapi ada juga nguap itu penyakit, Pak. Ya, kenapa? Nguap itu ada ciri-ciri sakit jantung kan? Nah, jadi itu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Nurul. Ini adalah acara selanjutnya itu tanya jawab kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya. Silakan kita buka hasil pertanyaan. Oh iya, kalau gitu kita kenalan ya. Dimulai dari saya Nadius, saya pengurus Masjid Al-Fauzan. Alhamdulillah ini saya pagi ini tidak sendirian. Rupanya sahabat saya dari Masjid Al-Fauzan 2 orang hadir juga di Kelurahan Sumeragung. Terima kasih. Alhamdulillah kami dari Atina Ekas Daun. Ya, saya Pak Iman Wijaya dari Masjid Husnul Khotimah. Saya Kristen Aziz, Masjid Nurul Karim. Alhamdulillah lahir dan Nurul Karim. Terima kasih. Alhamdulillah, saya Ahmad Susno dari Masjid Jabal Nur. Pak Al-Kas Taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Haryanto dan satu lagi Kembarannya. Bapak Sukar, Ketua Marbot dari Masjid An-Nur Bisma Mas belakang MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembarannya nggak ikut ya Pak? Cuti. Oh cuti ya. Saya Wahyu Setiawan, Karis dari Mitra Rahmat. Alhamdulillah ini kami bersama pembina kami Bapak Ladi Setiawan. Kompak berdua. Alhamdulillah, nama saya Zainuddin, pengurus masjid Taubah dari Heru PKS. Oke. Anu Pak Yarudi. Udah itu. Pak ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Warsidi dari Masjid Jami'ah Turikul Ibad Pinang Jaya. Pinang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Masjid Darul Hidayah di Sumberjo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko, perwakilan dari Masjid Al-Huda Pinang Jaya, SMA 7, bersama dengan senior kami Bapak Sariman, Pak Sariman. Masjid Al-Huda, dan Bapak Nandang, selaku bendahara. Demikian dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Masjid Al-Huda. Oh sama-sama Al-Huda ya. Dari Membonjol, Berjo. Al-Huda Berjo ya. Yang di Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Safwan Rahman dari Masjid Jami Al-Aqsa PKP. Sama Besti. Saya sama Besti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Irawan dari Masjid Nur Hidayah 2 Pinang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasroni dari Masjid Al-Isra dan saya sebagai bendahara dan kader. Soal masih sendirian. Belum ada Bestinya. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Saya Pak ada Pak. oh, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya safari subuh ini kita saling kenal mengenal dan seterusnya seperti yang disampaikan Bapak Kawa tadi. Dan alhamdulillah saya terus terang dari tadi malam saya ingat Pak Kawa dan juga Pak Camat kita ini. Yang kalau melihat Pak Camat ini
waktu awal kok kayak santri bener gitu. Kayaknya kelihatan rendah hati, apa ya namanya rendah hati itu ya Pak ya? Tawadhu lah ya, seperti tawadhu bener. Rupanya memang bener-bener santri. Dan memang baru Pak Camat kita ini yang ikut safari subuh dan bisa istiqomah. Sejak awal sampai sekarang belum pernah absen. Ya, ini perlu kita syukuri. Dan juga kira-kira nanti ada pekan olahraga tingkat kecamatan itu kira-kira apa ya Pak? Anunya itu cabang olahraganya itu untuk Pak Camat. Dan untuk Pak KUA tadi banyak sebenarnya. Sebagai warga negara dalam rangka kemerdekaan ya Pak ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Kemudian sebagai seorang muslim yang baik, tentunya harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaannya bagaimana kita bersikap, bertindak, dan yang harus kita amalkan, mana yang kita dahulukan. Terus ini ada request ini Pak KUA. Ada request. Terus terang udah agak lama sih Pak requestnya ini. Ini kita berharap sekali pengen sekali bersilaturahim di masjidnya Bapak KUA. Kira-kira kapan bisa diagendakan bisa bersilaturahim di masjid Pak KUA dan kita sambil belajar, siapa tahu nanti bisa kita ambil pelajaran di masjid tersebut. Dan terus terang Pak, di setiap masjid di Kemiling ini, berkaitan yang disampaikan Pak Amiruddin kemarin, ibarat daun jatuh aja saya tahu. Karena begitu daun jatuh saya pas lewat gitu loh. Termasuk waktu saya dulu, waktu kuliah saya tinggalnya di Jagabaya Pak. Jadi saya sudah terbayang. Bahkan kayaknya saya sering sholat di masjidnya Bapak Pak saat itu ya. Nah itu jadi saya berharap dengan, nah yang saya kaget masjid ini baru sekali ini saya tahu gitu. Bahkan seperti Pak Yusuf Purnama ya kayaknya itu ya, pangkling saya. Itu setiap mau safari subuh saya survei dulu, bahkan ngajak anak dan istri-istrinya, maksudnya istri dan anak-anaknya. Nah termasuk saya Pak, karena belum tahu masjid ini di sebelah mana. Kemarin saya survei malam Jumat kalau nggak salah. Dan kebetulan saya ketemu orang di perapatan itu, langsung kaget saya karena dia Pak Khotib ya. Dalam hati terkenal juga ya. Nah ini terakhir untuk Pak Ustadz Budi, udah lama bener, kangen bener saya. Kemarin waktu saya di Atin pas saya gentayangan saya mampir sholat asar. Ada yang imam ini kok kayaknya saya kenal gitu. Habis sholat asar itu saya langsung kabur Pak. Kira saya udah jauh. Loh kayaknya Pak Budi itu yang jadi imam saat itu. Perasaan itu dekat bener saat itu. Nah artinya ada ikatan batin ini. Pertanyaan untuk Pak Budi. Terus terang saya kalau sebagai imam subuh, saya kalau pas doa kunut saya bingung Pak. Saya ragu dan ada rasa malu juga kalau bacaan saya itu salah. Kalau kita jadi imam Allahumma hdini apa Allahumma hdina dan seterusnya itu Pak. Dan kalau sendiri kan dan imam kan mungkin beda ya Pak. Allahumma hdini fiman hadait apa Allahumma hdina fiman hadait dan kelanjutannya itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Khotib, jangan juga. Alhamdulillah, pekan olahraga kecamatan ini adalah program wali kota kita pada waktu yang ada di 20 kecamatan, di mana sudah mulai dari hari Senin kemarin. Ini sudah proses 6 kecamatan. Kita kebetulan dapat di yang ke-11, itu tanggal 1 Agustus, pembukaannya di lapangan Kampung Taru pada asar oleh wali kota kita pada waktu Bunda Hajar Berliana. Pekan olahraga kecamatan ini di Kecamatan Kemiling ini ada 5 olahraga
yang dimana di tiap kelurahan sudah melakukan penjaringan olahraganya yang dipertandingkan yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, sama catur. Nah, itu pertandingan kita ada di 9 kelurahan, yang di tiap-tiap kelurahan bertanding. Jadi ada 9 kelompok seperti itu. Nanti mungkin jika pertandingannya saya share di grup lah, jika ada kesempatan bisa nonton sepak bola, kadang yang seru ya di Kecamatan Pemilih. Dan dalam hal ini semoga kegiatan ini juga dapat juga kegiatan saling silaturahmi juga antara anak muda, antara PAMOK. Kenapa saya bilang silaturahmi antara PAMOK? Karena di situ kita PAMOK saat pembukaan kita hadirkan semua PAMOK se-Kecamatan Pemilih. Saya sangat berharap jika ada kelengkapan waktu dari NKTM dapat ikut menonton saat pembukaan pekan olahraga kecamatan ini hari Kamis pada asar. Lomba nyanyi ada nggak Pak? Kalau nyanyi belum karena olahraga. Oh ya Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nanti daftar di kelurahannya Pak kalau ada Pak. Iya. Saya juga mau ikut Mas Bayu nanti. Karena kalau badminton lawan untuk kawannya. Kayaknya kalau badminton Pak Camat aja kalah. Ya. Terima kasih Pak Tip. Beliau kan memang sering mancing-mancing Pak ya. Memang sebenarnya pertanyaannya itu kadang-kadang memang sengaja pertanyaan nanggung. Karena sebenarnya ibarat air itu dia nunggu pancurannya itu. Padahal memang sudah banyak air di dalamnya. Itu ilmunya Pak Khotib itu. Ya. Jadi pertama bahwa sepakat kita Pak bahwa negara kita ini berdasarkan Pancasila dan kita harus menjadi garda utama terdepan untuk dapat menjaga Pancasila ini. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa negara kita ini alhamdulillah gitu berdasarkan Pancasila. Dan yang kita bangga yang merumuskan Pancasila itu Pak, kiai-kiai loh Pak, tokoh agama gitu loh ya. Nah, kemudian rumusan-rumusannya itu nilai-nilai Islam semua Pak. Islam semua. Hanya pas di panitia 9 ya. Nah, itu dirubah. Itu awalnya kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariat ajaran sesuai dengan ajaran agamanya gitu ya. Nah, kawan-kawan umat dari yang lain itu kan protes. Kami walaupun nggak terlalu banyak itu kan ikut berjuang. Dan ini negara kita sama-sama. Maka dirumuskanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Nah, jadi memang ini negara kita sama-sama. Kita harus jaga itu. Dan yang kedua, memang agama kita ini asasnya kan bukan hanya Quran hadis, tapi ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas gitu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan yang ada gitu, yang ada. Jadi sekali lagi kita bangga bahwa Pancasila itu sesungguhnya nilai-nilai ajaran Islam semua yang ada di dalamnya itu. Hanya memang untuk merawatnya ini kan memang harus semuanya peduli dari atas sampai bawah, dari hilirnya memang harus sama-sama. Dan mudah-mudahan kita juga mampu bagian itu. Terakhir, kapan ke masjid saya di Jagabaya? Justru saya tunggu Pak. Masjid saya kelawan semua gitu. Mau kapan siap. Yang penting memang kebetulan saya ada di tempat gitu kan. Siap terus kapan. Jadi sebuah kebanggaan dari Masjid Al-Barokah Jagabaya. Kalau pas bapak-bapak juga bisa berkunjung. Nah,
tidak walaupun sekilas dibaca di malam Jumat oleh imamnya. Kemudian di Jumat subuh udah bisa dipastikan bahwa kami sujud tilawah, ya, jadi sujud sajadah gitu, ya. Jadi memang bacaannya memang surat as-sajadah itu memang dibaca gitu tiap hari itu. Nah, kemudian minggu-minggu itu kan memang kajian. Memang kita coba gitu untuk terapkan. Awal-awalnya ada yang protes loh, ini sholat apa nih ya kok sujudnya sampai 3 kali gitu ya. Ya karena dia belum pernah ikut sujud sajadah gitu loh Pak. Nah mungkin kan gitu-gitu kan memang harus kita terapkan. Tapi kita jangan saling cemburu Pak. Ini kadang-kadang kita kan gini Pak. Karena sudah melaksanakan sunnah yang ini seolah-olah merasa paling sunnah, kemudian mengecilkan yang lain. Padahal sunnah itu kan ribuan. Boleh jadi si A melaksanakan sunnah yang ini, tapi tidak melaksanakan sunnah yang ini, tapi boleh jadi ada bukan seperti itu. Walaupun yang paling baik itu adalah hari-hariannya. Nah itulah memang kita harus jaga, harus semakin kita luaskan wawasan kita Pak, luaskan wawasan kita. Kalau untuk menjaga, untuk menjawab nah itu Pak Haji Budi karena ditujukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Mas sekalian, saya sendiri mungkin hampir habis lebaran ya, baru bisa silaturahmi bersama. Sebelumnya memang kami isi sama Pak KUA mestinya memang setiap tahun kami ada agenda amal selama 4 bulan urut baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan alhamdulillah atas taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah hantarkan kami ke 4 benua di Asia dan hampir semuanya, Afrika, kemudian di Jazirah Arab insya Allah sudah hampir 6-7 negara, di Afrika sudah 3 negara, kemarin ke benua Amerika, ya Amerika 2 negara, di Suriname dan di Guyana, itu berseberangan dengan negara Brasil di samping utara masuk. Kemarin dapat tugas ke Eropa, ke Finlandia, tapi kita ngurus visanya nggak tembus, dicek. Ini mau ngurus lagi. Dan insya Allah mohon doanya tinggal 1 benua di benua Australia yang belum kami Allah hantar ke sana. Dan ini semua taufik Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas pengalaman yang paling besar setelah kita khutbah di luar negeri itu begitu masuk Indonesia itu ibarat kata masuk surganya dunia. Waduh. Jadi sehebat apapun di luar negeri itu ternyata jauh lebih nikmat dan lebih Allah berikan taufik yang luar biasa ke Indonesia. Karena Indonesia ada 1 juta masjid yang mana semuanya terbuka untuk kegiatan kita umat Islam. Masya Allah. Terakhir kami ke Maroko saja, walaupun negaranya itu negara Islam, orang Arab, tapi masjidnya nggak bisa untuk kegiatan. Hanya dibuka pas sholat saja. Selesai sholat ditutup dikunci. Masya Allah. Jadi sedikit ya, mohon izin. Jadi memang setiap tahun kami dan untuk kali ini kami 4 bulan keliling 5 provinsi. Kemarin di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan baru 3 di Masa Lampung. Jadi insya Allah semuanya hanya satu, melanjutkan kerja baginda kita Nabi Muhammad SAW, mengajak orang untuk membangun masjid saja. Itu aja mungkin yang saya mohon izin sampaikan. Dan untuk bisa menjawab itu Pak, semuanya saya tahu. Tapi insya Allah lebih tepat nanti Pak KUA yang bisa menjawab. Karena beliau ahli bahasa Arab, ya, biar yang salah. Saya masuk ke baca sama beliau. Silakan Pak. Jadi gini aja, karena beliau juga sebenarnya lebih pas beliau, tapi memang kayak gitu lah, memang Pak Jibuli kadang-kadang nakal kalau di KUA. Ya. Jadi dalam tata bahasa Arab itu kan memang grammarnya ada, seperti bahasa kita. Memang Allah itu sudah mengajarkan kita akhlak melalui Al-Quran. Allah jarang betul nyebut aku dalam Al-Quran, ya, tapi Allah tetap nyebut namanya Allah atau kami.
Tapi masjid ini alhamdulillah kami rawat, ya. Kami usahakan bersama-sama. Yes, gitu rasanya. Enak betul gitu lah. Enak betul. Begitu pula dengan Allah gitu. Allah itu jarang betul nyebut aku. Padahal kalau dia mau nyebut aku, nggak ada yang bisa melawan. Tapi beliau nyebutkan Allah, gitu kan? Allah dan atau juga kami, gitu. Nah, itu juga dengan bahasa kita, gitu. Jadi kalau di dalam grammar bahasa Arab itu ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya bersama-sama. Jadi kalau kita sendiri, ya pakai itu, gitu. Allahumma hdini, atau kalau baca Allahumma ghfirli, gitu ya, menyebutkan kita sendiri. Tapi ada namanya kata ganti untuk bersama-sama, gitu ya. Nah, ketika rame maka diganti dengan nah, gitu ya, kami, kita, gitu ya, dina, gitu. Jadi kalau ada imamnya doa, dia doa, mimpin doa bersama-sama, dia Allahumma ghfirli, imamnya pelit gitu. Dia hanya doakan dirinya sendiri, diaminkan oleh orang banyak, itu imamnya pelit itu. Yang kedua, imamnya nggak tahu ilmu. Nah, yang kedua memang ada, tapi kekhususan di tempat-tempat tertentu yang memang harus dia bahasanya seperti itu, nggak semuanya juga harus bisa didomirkan, gitu loh. Saya kira itu. Nah, kajiannya agak panjang nih kalau kemudian harus pakai amplop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Wakil? Udah sip, mantap. Ya, untuk jadwal kunjungan kita ke Masjid Al-Barokah Jatibaya, tadi lebih banyak yang mengunjungi saya juga untuk jadwalin. Banyak juga ya. Tapi kalau segini dikit lah kita malu. Kita 100 masjid, ini 21 masjid yang hadir. Dan tolong kepada yang lain juga untuk bisa hadir. Kalau bisa 30-40 masjid di sana kan enak. Apalagi beliau kan ketua KUA Kumiri. Ya siap Pak, siap. Ya. 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 Ditunggu Pak. Tapi nanti banyak. Ya. Pastinya jangan cuma segini. Malu kita mau milih musik yang paling banyak yang ada cuma 20. Kalau kawannya siapa kan? Malu saya. Untuk acara selanjutnya itu doa yang insya Allah nanti dipimpin oleh Ustaz Zainuddin kepada Pak Ustaz. Silakan. Ini masuk YouTube loh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna wa nasibana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya munazzil al-barakati ya qadi al-hajat fil bari wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihuna wa yadhkuruna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, Ya Rabb Ibrahim, Ya Rabb Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min az-zulumati ila an-nur wa akrimna min al-fahmi wa ftah 'alaina abwaab al-'ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.